Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada sore ini kita akan sampaikan apa yang menjadi sambungan dari pertemuan yang lalu tentang masalah syirik besar dan syirik kecil. Jadi dalam akidah Islam itu ada dosa yang paling besar, ya, yakni dosa syirik, yakni menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ingat, yang perlu digarisbawahi, dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Dia bukan menyembah Tuhan selain Allah saja, tapi juga masih menyembah Allah, tapi dia juga menyembah yang lain. Dan makna menyembah atau ibadah, ya, kita sering terjemahkan menyembah, ibadah itu satu terjemahan biasanya di Al-Quran itu. Semua ibadah, semua bentuk penyembahan itu banyak contohnya, ya. Semisal apa itu? Berdoa. Berdoa itu bentuk ibadah, ya. Adu'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada kuburan itu juga bentuk kesyirikan. Atau menggantungkan hatinya kepada selain Allah, ya. Misal seorang menggantungkan jimat, ya, memakai gelang atau cincin yang diyakini itu nanti bisa memberi manfaat dan mudarat atau menahan mudarat, itu juga bentuk kesyirikan, ya. Jadi kesyirikan itu banyak, ya, termasuk kemarin kita sampaikan bersumpah dengan nama Allah itu bentuk kesyirikan. Ya, cuma bentuk-bentuk kesyirikan itu terbagi dua, ya. Ada syirik besar dan syirik kecil. Namun secara keumuman kita sampaikan dosa yang paling besar tadi ialah dosa syirik. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, inna syirka ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang paling besar. La dzulmun adzim, benar-benar dosa yang besar atau yang paling besar. Kemudian itu dosa yang paling besar, melebihi dosa pembunuhan, melebihi dosa zina, melebihi dosa korupsi, melebihi dosa memakan riba. Yang paling besar dosa kesyirikan. Yang kedua, dosa kesyirikan itu menghapus amalan soleh kita. Dengan catatan, sebelum mati dia tidak bertobat. Kalau dia mati atau sebelum mati dia bertobat, maka Allah mengampuni, ya. Jadi seorang sampai mati dia tidak bertobat dari dosa kesyirikan, dia masih menyembah kuburan, dia masih ngalap berkah kepada selain Allah, ya, mengadakan ritual sesajen atau mendatangi dukun untuk minta pesugihan, itu semua bentuk kesyirikan, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, la in asyrokta la yakhbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin, ya. Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik, maka niscaya terhapus semua amalanmu, yakni amalan kebaikan seseorang akan terhapus menjadi nol, ya, menjadi nol, ya. Mbah dageleng nonton sepak bola syirik porakang, ya jelas mboten. Itu perkara mubah. Karena jenengan main sepak bola karo nyekel jimat itu baru kesyirikan, ya. Selamat datang Mbah Degleng. Kemudian selamat datang Dep dan juga Pak Eko, ya, selamat datang. Kita masuk ke perbedaan dosa syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar atau kecil dulu, ya. Syirik kecil contohnya ialah riya, ya. Contohnya riya. Seseorang beribadah tapi untuk pamer, ya, naik haji supaya disebut haji, atau sholat supaya dipuji-puji sama mertua, ya. Ini syirik kecil. Syirik kecil bedanya dengan syirik besar. Syirik kecil menghapus dosa yang dihinggapi syirik kecil saja, ya. Misal seorang sholat, dia ada riya, pamer, maka yang terhapus sholatnya saja. Seorang sedekah 100 miliar supaya bisa nyalon DPR, maka sedekah 100 jutanya itu yang ditolak, ya. Jadi dosa syirik kecil itu dosanya yang dihapus atau pahala yang terhapus ialah pahala amal yang disusupi. Adapun syirik besar yang terhapus seluruh amalannya, seluruh, dari dia sejak lahir ceprot
sajak dia balik sampai dia mati, masih ada dosa syirik sampai mati belum tobat, ya dihapus semuanya. Itu bahayanya. Kemudian termasuk kemarin kita sampaikan memakai jimat. Memakai jimat itu bisa masuk syirik kecil, bisa masuk syirik besar. Pakai jimat ya. Masuk pakai jimat yang syirik kecil bagaimana? Pakai jimat yang syirik kecil itu seseorang pakai jimat tapi dengan keyakinan jimat itu hanya perantara. Hanya wasilah saja, hanya media. Tetap yang memberi manfaat Allah, Gusti Allah ya. Dan yang menolak mudarat itu Gusti Allah. Jadi jimat itu hanya perantara saja. Itu masuknya syirik kecil, tidak sampai itu syirik besar ya. Tapi kalau dia pakai jimat, jimatnya itu memiliki keistimewaan, kesaktian secara sendiri tanpa ada sangkut paut Gusti Allah, maka ini syirik besar. Jadi perbedaan di situ. Gitu. Jadi syirik kecil itu menghapus amalan yang disusupi, syirik besar menghapus seluruh amalan. Syirik kecil pelakunya masih muslim, ya. Syirik besar pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Kalau dia tobat, dia harus memperbarui akidahnya, harus bertobat nasuha, ya, dia masuk Islam lagi, ya, dan meninggalkan apa yang telah lalu. Gitu. Mas Arif Kurniawan tanya, setuju tak bid'ah sesat? Ya, bid'ah dibagi dua. Ya, saya madhabnya Syafi'iyah. Bid'ah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah bid'ah mungkaroh. Ya. Kalau kita pakai istilah orang-orang Salafi, ya, atau ustadz yang lulusan Madinah, mereka mengatakan mengikut fatwanya Syekh bin Baz, ya. 10 bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi istilah dalam hadis itu di letterlock. Tapi kalau kita ya ada bid'ah hasanah, ya. Yakni bid'ah yang dibuat tapi selaras dengan usul kaidah atau usul qawaid asasiyah, ya, syar'iyah, ya. Misal kita pakai contoh ya. Bid'ah hasanah itu contohnya ialah pakai mikrofon. Saya pakai HP ini bid'ah hasanah. Jadi sesuatu yang membantu ibadah, membantu dakwah, itu yang bid'ah hasanah. Dulu zaman Nabi nggak ada. Tapi istilah seperti ini ditentang oleh para pengikut Syekh bin Baz. Namanya bukan bid'ah hasanah, tapi namanya wasilat maslahah mursalah. Jadi santai saja ya. Saya rasa demikian ya. Kita sore ini bahasnya cuma itu, syirik besar dan syirik kecil. Yang jelas hati-hatilah. Terus kemarin banyak yang komen, saya belum balas ya. Dan saya nggak perlu membalas ya. Di share-sharean video saya tentang ngirap kerbau itu ya. Saya akan ngasih solusi. Apakah budaya itu harus dihapuskan? Nggak perlu. Kerbau itu nggak salah kok. Yang salah itu kita. Ya. Kerbau itu dipelihara saja, dibudayakan, tapi nggak perlu dikultuskan. Itu kerbau biasa. Ya. Mungkin untuk wisata, ya, bisa. Kalau mau dimuliakan ya sebagaimana hewan saja, ya. Nggak usah dianggap itu jimat atau punya kesaktian, nggak perlu. Ya, diperlakukan seperti hewan biasanya. Ya, kita sayangi gitu. Apa harus dibunuh? Nggak perlu, ya. Lalu kirap budaya itu seperti apa ya? Biasa aja, ya. Kalau mau kirap saja, tidak perlu ada keyakinan ini dan itu, ya. Atau kirap itu muter, kemudian nanti sambil bagi-bagi sodakoh, itu bagus, ya. Gitu. Nggak perlu ada keyakinan. Jadi Islam itu nggak menentang budaya, ya. Banyak yang komen kemarin itu, ya, Wong NU sudah bergabung, silakan. Wong NU saudara kita, ya. Bapak saya NU, ya, almarhum. Ya. Guru-guru saya dulu juga orang-orang NU. Saya bisa ngaji sama orang NU juga. Ya. Selamat datang. Jadi kita nggak kok terus menghapus, memusuhi budaya, enggak. Ya. Tapi budaya itu harus kita luruskan. Kalau ada yang salah, ya kita luruskan. Dan kalau ada kirap ya diedukasi. Ya. Jadi sambil edukasi, kerbaunya itu jangan sampai dikultuskan, dan nggak perlu ditenteng, dikelilingkan, ya, nggak perlu, ya. Ya cukup ditempatkan satu tempat itu aja. Ya, kalau mau kirap saja gitu. Ya, kalau setuju kalau nggak setuju silakan. Jadi saya sampaikan ke masalah video saya kemarin yang sempat banyak ya penontonnya, puluhan ribu itu. Gini, kewajiban saya hanya menyampaikan, dan tidak kewajiban saya jenengan itu harus mengikuti saya cuma menyampaikan.
Ya begitu juga Nabi Muhammad SAW coba menyampaikan. Pengikutnya dulu orang Quraisy mau masuk Islam, silahkan, tidak silahkan. Apakah mengubur ari sambil diberi tulisan dan macam-macam, apakah syirik? Ya kalau ada, ya ada tujuan ilmiahnya enggak? Secara medis ada tujuannya enggak? Ya. Kalau ada, tidak ada tujuan medis, dia hanya karena sekedar anggapan ini dan itu, ya syirik kecil. Ya. Tapi kalau nanti takut dari selain Allah, ya nanti masuknya syirik besar. Demikian. Bentar ya, sebentar. Selamat datang yang baru datang. Jadi teman-teman udah paham ya, syirik besar dan syirik kecil itu bedanya apa. Kemudian masalah video kemarin yang saya share itu, saya bukan memusuhi budaya, budaya bagus ya, budaya menjenguk orang, budaya gotong royong sambatan ya, budaya nyekar ya, ya. Ya. Leluhur itu ya, semua punya leluhur, Nabi Adam juga leluhur gitu. Santai saja, Bos. Ya. Ya, leluhur itu siapa? Leluhur itu orang-orang soleh ya, salafun soleh ya. Demikian. Silakan melestarikan budaya. Islam tidak musuh budaya, cuma Islam memfilter ya, budaya-budaya yang tidak bagus kita filter. Misal budaya adanya kasta, kerajaan-kerajaan dulu ya, dari penurunan Hindu, ada kasta satria, Brahma, Sudra, itu Islam nggak ada mengenal kasta, semua sama, yang membedakan hanya masalah ketakwaan. Kalau mandiin barang baru kayak mobil atau motor pakai air kembang gimana Ustaz? Ilmiahnya apa? Ya. Pakai kembangnya itu ilmiahnya apa? Harus ada dicari ilmiahnya. Kalau nggak ada ilmiah nanti masuknya syirik kecil. Tapi kalau ada keyakinan nanti akan ditimpakan sesuatu yang bahaya di selain Allah, nanti syirik besar. Berari-ari lagi ya. Harus berbeda sebelah mana. Yang penting kalau dalam istilah Islam cuma dikubur saja. Dikubur yang agak dalam biar tidak diambil hewan buas ya. Ilmiahnya biar wangi ya, pakai parfum aja. Ya gini, kalau itu diganti minyak parfum gimana? Kalau diganti minyak parfum nanti dia ada keyakinan, oh ini nggak afdol, ini nanti gagal ya. Jadi kaidah jenengan gagal ya. Jadi nggak bisa diterapkan. Ilmiahnya biar wangi ya, kayak minyak laundry wae gitu. Jadi baiknya dilakukan Pak Ustadz mandiin. Yang mandi kembang yang punya aja biar wangi ya. Gitu saya tak ngentas masakan saya. Hukum pakai peci, Nabi nggak pakai peci, bid'ah itu. Iya, bid'ah hasanah. Pasti teman-teman aneh ya, langsung ngegas, dikirain saya itu anti bid'ah. Ya, enggak, saya madhab saya Syafi'iyah. Ya. Pakai peci itu perkara yang bagus, budaya yang bagus. Kalau masuk bid'ah, bid'ah hasanah. Ya. Ya, syirik itu memang harus ada, kita harus takut ya. Orang-orang salaf dulu takut dari terkena kesyirikan, takut terkena munafik. Jadi justru saya nggak nuduh orang itu syirik, kita hati-hati ya harus. Orang naik kendaraan harus hati-hati, jangan sampai kecelakaan ya. Makanya dijaga piranti-piranti ketika naik kendaraan. Demikian juga orang melakukan amalan ya harus hati-hati dari penyakit kesyirikan ya. Kok nggak mau Pak, ya monggo, nggak maksa saya kok. Saya nggak maksa, silahkan ya. Wong Anda itu mau masuk agama Hindu juga nggak apa-apa. Wong saya nggak ngopainin jenengan, dan semua akan dimintai bertanggung oleh Allah masing-masing ya.
Berarti benar ya Pak Ustadz kalau nggak mau mandiin pakai bunga. Ya benar. Dicari ilmiahnya dulu. Kalau biar wangi nggak usah pakai bunga, pakai itu sabun laundry ya. Nganggo 5 liter gerujuknya sawah kabeh ya. Gitu ya. Jadi ilmiahnya kalau wangi ya. Kalau sekedar wangi pakai kembang ya silahkan. Tapi kan faktanya apa ya ngono. Faktanya kan ada keyakinan toh. Nyatanya diganti juga iso ya. Karena ada keyakinan makanya dia nggak mau diganti. Itu ciri-ciri sesuatu amalan yang ada kepercayaan seperti itu. Dia nggak mau diganti. Karena meyakini ada tertentu. Ya. Ya, ya Pak Ahmadi ya hati-hati ya, nggak boleh body shaming ya, hati-hati nggak boleh body shaming, ini ciptaan Gusti Allah gitu ya, santun saja. Masalah syirik besar syirik kecil ada pertanyaan. Kemudian kalau orang melakukan kesyirikan apakah langsung dia jadi musyrik? Ya belum tentu, itu perinciannya agak berat. Jadi memusyrikan seseorang itu perkara yang berat. Kita cuma menyampaikan ilmu ya. Kita sampaikan. Kalau dia sudah sampai ilmu, dia masih ngayal, itu bisa jadi nanti dia masuk ke ranah musyrik. Ya. Terima kasih Mbak Nosprinal. Nosprinal mirip obat ya. Obat jantungnya ada Nosprinal. Ya. Ya. Pengencar darah. Ya. Saya perawat IGD basic saya. Ya, basic saya perawat IGD jadi paham. Ya. Dan saya belajar dari ustadz-ustadz yang dulu lulusan Madinah, ustadz-ustadz Yaman di Darul Hadisnya Syekh Mukbil. Ya, jadi ustadz-ustadz yang mereka guru-guru saya. Ya. Saya mulazamah dulu. Ya. Kemudian saya masuk Mahat Ilmi Jajar Surakarta, belajar bahasa Arab di Mahat Ilmi. Sekarang namanya JIC. Kemudian saya belajar di Mahat Darussalam Asy-Syafi'i, mempelajari madhab Syafi'i. Kemudian saya juga belajar di KUSA, ya. Kuliah online dari Mesir. Ya. Jadi silsilah belajar saya seperti itu. Tapi saya belajar ngaji, dulu bisa ngaji dari orang-orang bapak saya dan kiai-kiai NU. Agama bukan pedoman tergantung manusianya. Ada agama cuma buat kedok doang. Betul, ya ini betul. Jangan memvonis, ya tergantung. Jangan memvonisnya, ini yang perlu dirinci. Ya kalau dia nggak melakukan nggak boleh divonis. Tapi kalau ada orang yang memperkosa, masa nggak boleh divonis memperkosa? Gitu. Jangan sok tinggi. Ya. Nggak sok tinggi. Ya. Oh, Nosprinal. Oh, ini teman saya jadi ya. Gitu. Ada yang tanya atau ada yang usulan? Pak Amadi, body shaming. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ada orang itu dikasih Allah rezeki. Ya. Kulit hitam, kulit putih, enek sing merong asuntune, enek sing ngompong kayak kula ini ya. Semua ciptaan Gusti Allah. Nggak boleh dihina. Ya, jangan sok tinggi. Ya enggak, saya nggak sok tinggi. Ini ada yang tanya lagi. Sehat selalu Mas Arifin, nggih. Nosprinal, semoga juga sehat selalu. Kalau tidak ada pertanyaan atau sanggahan lagi, kita akhiri. Besok hari Jumat ya, insya Allah besok kita ngaji adab ya. Insya Allah kita ngaji adab besok. Jamnya belum tahu ya besok. Habis Jumatan mungkin ya, habis Jumatan kalau enggak. Insya Allah habis Jumatan nanti kita bisa live lagi. Ya. Habis Jumatan insya Allah kita live. Bahas adab. Jangan bahas sirik lagi. Dilarani sih. Ben gasir rodok medun sih ya. Intinya memvonis itu perkara yang berat. Kita nggak memvonis, kita sampaikan ilmu. Cuma kalau ada orang yang sudah punya ilmu, dia masih ngeyel ya harus divonis. Siapa yang memvonis? Orang yang tahu.
Jadi nggak semua orang itu bisa memvonis. Orang yang tahulah yang bisa memvonis dan didasarkan ilmu, karena semua akan. Kenapa pesantren banyak yang ketangkep kiai? Ya nggak pesantren juga banyak kok. Di sekolah negeri itu banyak yang ketangkep atau banyak yang tidak terungkap. Hanya yang disorot pesantren saja. Jadi hati-hati dari Islamophobia. Kemudian kita langsung sebut merek aja. Apakah yang terkena itu pondok-pondok NU? Jadi NU ngajaran situ sama sekali enggak. Jadi kita nggak boleh menyalahkan NU. Bisa jadi pondok yang lain selain NU juga banyak yang kasus seperti itu. Jadi jangan digebiak uyah. Dan nggak ada ya sekte-sekte yang atau ormas yang membolehkan masalah kiai nyenengi santri ini atau apa ya berbuat zina atau asusila, itu nggak ada ya. Kecuali orang-orang Syiah, orang-orang Syiah itu biasa lah melakukan seperti itu. Gitu. Jadi apakah pesantren banyak ketangkep karena yang salah pesantrennya? Ya enggak, itu oknum. Kalau oknum kok banyak, ya banyak itu ya relatif. Dan enggak di pondok pesantren saja. Yang non pondok di sekolah umum juga banyak. Yang hamil SMP ya juga banyak. Ini keluar dari materi ya. Demikian pemirsa-pemirsa. Ya, sesungguhnya kebenaran itu akan mencari jalannya dengan keagungannya. Ya, dengan keagungannya Allah, dengan cara mencari ilmu, Pak. Ya. Jadi orang berturun ngomah terus moro-moro dapat kebenaran. Jadi ya harus ngaji. Al-Qur'an ini diwaca sak terjemahane, Sahih Bukhari, Sahih Muslim diwaca nganggo tafsir para ulama ya. Orang berturu moro-moro untuk kebenaran yang enggak. Terus dilakoni sholat ya, gitu. Sistem feodal yang memberikan potensi itu bisa terjadi. Coba kalau dibuat sistem berpikir betul. Sangat betul. Ya jadi menghormati senior, menghormati para ulama itu juga ada batasnya. Ya, enggak sampai terus dilihati sikile ulama enggak, atau sampai membenarkan ya, atau ngokop kuwine ustadz kiai yo kleru ya, sing kleru ya itu feodal. Itu kalau itu feodal. Tapi nggak semua yang dihubungkan dengan menghormati ulama itu feodal. Jadi pertengahan, ya, kita itu pertengahan. Ilmu itu milik Allah, Allah meliti selaram, ya betul ya, betul. Tapi jenengan juga harus sinau ya. Ojo ngomong ilmu ra gelem sinau ya. Alamat surga di mana, Pak? Di atas. Surga itu di atas, neraka di bawah. Pengen tahu nggih jenengan mamati riyen ben ngertos ya gitu. Mungkin jenengan sampun mangkabari kula. Ulama itu apa? Ulama itu orang yang berilmu. Ya, dari kata alima ya'lamu, ilmun ya. Ulama itu orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, orang ilmu matematika. Makanya orang pandai ilmu matematika orang dikatakan ulama ya. Gitu Pak Yanto. Iki tak tutup TNC ada sing komen. Ya. Ya nek sing teko alamat surga barang ya, aneh-aneh wae. Kades Puspa. Ulah laku yang utama bukan dagang ilmu. Ya, nek ilmu ya harus diamalkan. Ya, gitu Pak Yanto. Yo malah aku diskusi karo Pak Yanto, tapi ya api ora apa-apa ya. Ulah laku yang utama bukan dagang ilmu. Laku yang utama tapi juga didasari ilmu. Tapi ilmu tok orang nganggo laku ya wi kleru gitu. Cara menemukan Allah dan tata caranya makasih. Allah nanti kita bisa lihat di surga, di akhirat. Ya, jadi nggak bisa dilihat. Kalau orang itu masih hidup itu nggak bisa melihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa, Nabi Muhammad saja nggak bisa melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat di ketika masih kita hidup. Jadi kalau sudah masuk surga nanti bisa melihat wajahnya Allah. Ya, ya lagi wae nek sing gambare kakek Sugiono barang iki jenenge ngacengan sisane ya naudzubillah ya. Kalau pakai akun ya namanya yang bagus ya. Biasanya akun-akun ra jelas nih. Orang gor dongeng bakul jamu turut pasar ya, ya betul. Ya nggak boleh dongeng. Jadi kalau belajar itu juga harus pakai Al-Qur'an, pakai tafsirnya ulama yang muktabar seperti Ibnu Katsir, Tobari. Terus kalau hadis ya pakai syarah Sahih Bukhari-nya Ibnu Rajab atau Ibnu Hajar itu, Pak. Jadi orang bur ngomong kayak dongeng atau kayak bakul jamu teng pasar, kayak gus-gus sing singane berlucu tok itu ya nggak seperti itu, Pak. Betul nih ya. Pak Yanto kan dia mau jawabannya bener gitu ya. Cuma perlu dibumbui dulu ya.
Di mana letak Allah menjawab doa kita, Pak? Allah di langit. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ya. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Yang jawab Al-Qur'an ya, bukan saya. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu di atas ya, beristiwa ya. Kayak apa nggak usah dibayangkan. Kita tafwid ya, kita serahkan kepada Allah kaifiyatnya. Yaitu akidah Atsariyah. Nanti kalau pakai akidah Asy'ariyah ya Allah itu tidak bertempat ya. Karena Allah nggak butuh tempat. Ya, jangan monggo pakai Asy'ariyah, al-kalam, mutakallimin atau Atsariyah. Kalau saya basic background saya, akidah saya Atsariyah. Walaupun fikih saya Syafi'iyah. Enggak usah bawa agama. Lagi ini bahasa agama ya. Nek arep nang pasar lagi ngopit motor ya. Ini bahasnya temanya bahas agama ya. Kok enggak usah bawa agama. Allah menjawab doa-doa kita. Maksudnya di mana Allah menjawab doa kita? Walau alam saya nggak tahu pertanyaan Anda maksudnya piye. Intinya sendungo wae mengke dikabulni Gusti Allah ya. Dan pasti dikabulkan ya, walaupun nanti belum tentu seperti apa yang kita inginkan dan Allah Maha mendengar doa. Bahasa surga nanti pakai bahasa mana? Nyusen, Inggris, Belanda, oh pakai bahasa Suryani. Ya Pak Yanto pakai bahasanya itu. Siapa Mama Gufron juga bisa kalau jenengan paham. Isane mung dalil ngajine mung tulisan hasilnya mung koyok ngene ditakoni panggonan Allah orang mudeng ya monggo. Makanya saya kembalikan yang jangan pakai akidah Asy'ariyah atau akidah Atsariyah ya. Kalau jangan pakai akidah mutakallimin Asy'ariyah ya Allah tidak bertempat. Tapi itu bukan keyakinan saya. Nah, keyakinan saya Allah Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas langit. Ya sebagaimana nanti hadis jariyah ketika Nabi ditama ainallah Allah fis sama. Jariyah budak perempuan itu menjawab Allah di atas langit. Gitu nggih. Jadi kita panas-panasan nggak bagus ya. Intinya hari ini saya menyampaikan masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, hati-hati. Kemudian saya menyampaikan video kemarin saya solusinya apakah kirab itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan ya silahkan ya. Cuma kita edukasi ke masyarakat, jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang mengandung khurafat atau kesyirikan, gitu nggih. Jadi apakah ada solusi? Ada solusi. Ya, tenang saja, masih ada solusi. Ya. Jadi budaya nggak harus dihapuskan, kita nggak itu, ya. Itu nggih. Pak Yanto nanti belajar kalau jenengan orang Asy'ariyah atau orang NU ya belajar sama Gus Baha atau Buya Yahya ya. Nanti bisa se-channel. Kalau saya akidahnya Asy'ariyah, akidah saya Atsariyah ya. Akidah saya Atsariyah. Mekaten. Ya Arab itu ya bukan Islam ya. Islam itu rahmatan lil alamin, tidak hanya Arab tapi Arab juga non Arab. Cuma kenapa pakai bahasa Arab ya karena Nabi turunnya di sana ya. Nabi turunnya teng Karanganyar ya, pakai bahasa Jawa mungkin ya. Gitu. Bolan jenengan Pak Yanto ngelek-ngelek Gus Baha dah wis gak temu nek iki guys. Genah guys. Gus Baha tukang dagang dalil iku wae iku. Wis nek abot niki jenengan nggih. Pun ngoten mawon. Demikian kita akhiri. Semoga bermanfaat. Insya Allah jangan lupa besok bar Jumatan nanti kita bahas Shahih Adab Al-Islamiyah. Kita akhiri, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allah yang Maha Tahu, Maha Alim, dan kita orang yang fakir, duafa ya. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala hindarkan kita dari kesyirikan dan penyakit iri dengki sesama hamba, sesama manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.